Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Safat Askia Wibisono. Di sini saya akan bahas detail fitur-fitur apa saja yang ada di Excel, cara menggunakan Excel, lalu definisi baris, kolom, dan sebagainya. Nah, pertama di sini kita klik Windows, lalu kita search Excel, lalu kita klik. Nah, jika sudah ada tampilan seperti ini atau template-template seperti ini, kita bisa pilih mau menggunakan yang mana dan disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing ya. Saya akan memakai tampilan template yang blank workbook. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan beberapa macam tab yang berbeda-beda. Di sini terdapat 9 sampai 10 tab, yaitu seperti di tab Home. Ini terdapat informasi tentang teks, format cells, jenis huruf, ukuran huruf, format tabs, memasukkan dan menghapuskan kolom. Dalam tab Home ini juga ada cara-cara untuk merubah cell style, memformat table, memasukkan data, lalu memasukkan data secara otomatis, mengurutkan dan mencari data. Di Home juga kita dapat memindahkan cells dan menyalin cells. Untuk memindahkan dan menyalin cells itu ada di bagian sini, clipboard. Lalu untuk mengetahui jenis huruf dan ukuran huruf itu ada di bagian sini, di font. Lalu untuk mengatur teks untuk di bagian tengah, mau kiri mau kanan, itu ada di bagian sini ini. Lalu kita bisa merge center, lalu ada warp text. Terus di sini juga ada beberapa bagian yang bisa kita gunakan. Seperti tadi yang saya bilang, itu ada format as table, lalu ada cell style-nya. Lalu di sini kita bisa menghapus dan menambahkan kolom atau baris. Di sini ada insert dan ada delete, lalu ada format. Di sini ada sumnya untuk penjumlahan dan pengurangan maupun pembagian dan perkalian. Lalu di sini ada find and select. Kita bisa mencari kata-kata di bagian find dan select. Terus lanjut ke bagian menu. Menu ini sama seperti di bagian insert. Jadi langsung aja kita ke bagian insert. Di sini di insert tab ini berfungsi untuk memasukkan foto di bagian picture, lalu ada shape, lalu ada clip art, lalu ada grafik di bagian chart ini, bagian chart, lalu ada text box di bagian ini, lalu ada equation, lalu ada simbol, lalu ada hyperlink, dan yang lain sebagainya. Lalu kita masuk ke bagian page layout. Di menu page layout ini kita dapat menyesuaikan halaman seperti tema, warna, huruf, efek, margin atau ukuran. Lalu ada orientasi atau bentuk kertas, mau potret ataupun landscape. Lalu ada size, ukuran kertas. Lalu ada background. Lalu ada shade option ya, kita bisa pilih mau green lines-nya view atau print, ataupun heading-nya view atau print. Terus lanjut ke bagian formula tab. Di formula tab ini kita bisa menggunakannya untuk membuat rumus seperti di insert function ini, lalu ada di auto sum,
lalu ada rationally used, lalu ada finansial, ada logical, ada text, ada data date and time, lalu ada lookup and reference, lalu ada math-trick, lalu ada more function, terus ada calculation option yang bisa kita gunakan, ada calculate now, ada calculate sheet. Nah, lanjut di bagian data. Data ini berfungsi untuk memodifikasi lembar kerja data dengan menganalisis dan pengumpulan data. Nah, menganalisisnya itu di bagian ini, forecast, what if analysis, dan untuk pengumpulan data itu ada di bagian group dan ungroup. Lalu di bagian review data ini berfungsi untuk memperbaiki masalah ejaan dan tata bahasa dan dapat mengatur keamanan. Di sini juga bisa melakukan perubahan catatan. Membuat catatan untuk dokumen yang dirubah oleh user lain itu di bagian new comment. Untuk bagian keamanannya ada di protect. Di sini ada protect sheet, protect workbook. Lalu lanjut ke bagian view. Di view ini berfungsi untuk mengubah tampilan dokumen. Di title bar-nya itu ada normal, page break preview, page layout, dan custom view. Nah, terakhir di sini ada help. Help ini gunanya untuk menghubungi atau meminta bantuan. Nah, setelah kita mengenal beberapa tab tadi, sekarang kita mengenal ke bagian baris dan kolom. Untuk bagian baris dan kolom di Excel, ini ada yang namanya huruf A. Dari atas ke bawah secara menurun atau vertikal itu namanya kolom. Dan untuk baris, di sini ada yang namanya angka atau angka 1 ya. Dari kiri maupun ke kanan. Nah, itu disebut dengan baris atau biasa bahasa Inggrisnya itu rows. Nah, di sini ada name box-nya ya. Untuk selanjutnya kita mengetahui yang namanya range. Range ini kita bisa blok dari A sampai huruf C, lalu dari angka 1 sampai ke angka 3. Nah, ini disebut dengan range. Lalu di sini ada yang namanya sheet. Kita bisa ubah namanya untuk memudah kita mengelompokkan data. Di sini kita buat data 1. Lalu selanjutnya kita bisa klik untuk tambah. Ini artinya kita menambah atau membuka satu spreadsheet yang baru. Lalu kita bisa rename kembali untuk pengelompokan datanya, yaitu data 2. Oke. Nah, udah jadi untuk sheet-nya. Di sini terdapat 2 sheet ya. Selanjutnya, jika kita sudah paham dengan dasar menu atau fungsi tadi, kita bisa langsung mulai untuk mengetik atau menginput data. Di sini kita akan buat tabel dan data serta menggunakan rumus yang ada di bagian formula. Kita buat tabel terlebih dahulu. Di sini kita bisa ketik datanya, lalu kita atur fontnya atau kata-katanya itu mau di tengah ataupun di bagian kanan ataupun kiri. Lalu untuk hasilnya ini udah langsung ya teman-teman. Sum, lalu ada huruf B dan angka 2. Di tanda baginya ini kita ganti ke tanda plus, lalu kita enter. Nah, dapat hasilnya itu 40. Lalu selanjutnya kita lakukan hal yang sama di bagian pengurangan. Titik 2-nya kita ganti ke tanda kurang. Lalu kita enter. Hasilnya minus 20. Lalu lakukan yang sama
Di bagian perkalian itu kita klik lagi sum, lalu kita buat di tanda titik duanya itu kita buatnya tanda bintang untuk perkalian, lalu kita enter. Hasilnya minus 800. Lalu untuk di bagian pembagian itu kita klik sum lagi, lalu untuk pembagian pakainya tanda miring, garis miring, lalu kita enter. Hasilnya 0,333. Lalu selanjutnya kita akan coba buat grafik ya teman-teman. Ini tadi kita sudah buat tabel menggunakan formula sum. Lalu selanjutnya kita coba buat grafik di sheet data 2. Di sheet data 2 ini sama, kita buat tabel kayak tadi dulu. Nah, jika sudah seperti ini, kita bisa buka menu insert, lalu kita bisa pilih atau menentukan tipe grafik yang kita inginkan. Misalnya saya ingin pakai yang ini. Nih, sudah langsung jadi otomatis untuk grafik yang kita inginkan dari data tabel yang sudah kita buat. Selain membuat grafik dan rumus penjumlahan, kita juga dapat membuat rumus matematika di bagian equation. Contohnya, equationnya itu ada di menu insert, lalu kita klik di bagian ini. Nah, kita bisa buat rumus matematika di sini seperti ini. Di sini ada 1/2, lalu kita bisa buat lagi itu ada per pangkat ya. Di sini kita bisa buat 5/2, lalu kita bisa buat lagi matrix ya teman-teman di sini. Lalu di sini ada basic math, lalu ada di Greek lettersnya, lalu ada letter like simbol, lalu ada operator, lalu ada arrows, lalu ada negated relation, lalu ada scripts, lalu ada terakhir ini geometrinya. Nah, jika kita ingin menambahkan gambar di dalam data, kita bisa klik bagian picture. Kita buat di data 2 ya. Misalnya kita ambil gambar ini, lalu kita klik insert, terus kita sesuaiin dengan data yang kita buat di dalam Excel. Jika tadi kita udah melakukan penambahan gambar di bagian insert tab, lalu di bagian picture-nya, ini untuk penampakan tampilan gambarnya. Selanjutnya kita akan coba membuat link di Excel. Caranya kita pergi ke insert tab, ini, lalu kita buat di bagian F1, lalu kita klik link di bagian sini, lalu kita pergi ke place in this document, lalu text to display-nya untuk di bagian data 1 ya. Kita klik di or select a place in this document, cell reference-nya data 1. Kalau udah kita klik, lalu klik OK, dan sudah jadi data 1 A1. Cara untuk mengetahui agar linknya itu berhasil apa tidak, cukup klik seperti ini. Nah, langsung pindah ke bagian data 1 dari data 2 tadi.
langsung pindah ke bagian data 1 di aritmatika. Nah, selanjutnya jika kita mau mengatur halaman atau memperbaiki halaman, kita bisa menggunakan page layout. Di page layout ini kita pilih yang bagian orientasi. Untuk mengetahui kertasnya itu kita mau di bagian horizontal atau vertikal, atau di sini namanya ada portrait ataupun landscape. Terus kita atur marginnya, kita mau yang normal, mau yang wide, ataupun mau yang narrow. Tapi kita sini ambilnya yang normal. Lalu untuk size ini kita ambil yang size ukuran kertas A4. Nah, jika di print ini udah sesuai halamannya dengan ukuran kertas A4, bentuknya landscape, dan marginnya normal. Mungkin cukup segitu untuk tutorialnya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.